Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Kita bertemu kembali bersama Pak Rahmat dalam program pembelajaran jarak jauh untuk produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif kita kali ini adalah membuat kue kering, yaitu kue nastar, salah satu peluang usaha menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kali ini Pak Rahmat akan membuat kue nastar keju. Nih, kue nastar yang rasanya gurih dan disukai banyak anak-anak ya. Nah, di dalam adonannya nanti diberi dengan keju parut atau keju parmesan ya. Kemudian dan atasnya atau toppingnya diberi juga dengan keju parut. Bahan-bahannya adalah Pak Rahmat bagi ya, ada bahan A dan bahan B. Untuk bahan A, Pak Rahmat siapkan butter atau mentega sebanyak 300 gram, kemudian margarin sebanyak 100 gram, total lemaknya adalah 400 gram, kemudian gula halus 100 gram. Pak Rahmat berikan tips ya, gula halusnya ini harus selalu disaring dulu sebelum dimasukkan ke dalam adonan agar tidak ada butir-butiran yang kasar. Kemudian 2 butir kuning telur, sementara putih telurnya 1 saja. Jadi total tetap 2 butir telur ya. Kuningnya 2 dan putihnya 1. Kemudian vanili sebanyak 1 sendok teh saja vanilinya. Nah, untuk bahan B, Pak Rahmat siapkan tepung terigu berprotein rendah. Ini sebanyak 500 gram. Kemudian susu bubuk 100 gram, nanti kita jadikan satu lalu disaring ya. Dan untuk isiannya, Pak Rahmat sudah membuat selai nanas yang sudah kita praktekkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini selai nanasnya, resepnya ada di video sebelum. Masukkan bahan A, 300 gram mentega, 100 gram margarin. Ini kelihatan beda ya, mentega lebih putih pucat sedangkan margarin lebih kuning warnanya. 100 gram gula halus yang telah disaring, lalu kita mixer. Mixer hingga warnanya berubah menjadi pucat. Setelah warna butter dan margarin pucat seperti ini, kita masukkan kuning telur 2 butir dan putih telurnya 1 butir. Kita aduk pelan saja, yang penting tercampur sehingga tidak membuat dia mengembang. Tambahkan 1 sendok teh vanili cair. Masukkan 50 gram keju parut atau 50 gram keju parmesan. Masukkan tepung terigu dan susu bubuk yang sudah diayak jadi satu ke dalam adonan mentega. Setelah adonan tercampur rata, sekarang kita simpan adonan ini selama 1 jam atau diistirahatkan selama 1 jam di dalam lemari es. Tujuannya adalah agar mudah ketika dibentuk dan tidak melebar ketika di open. Nah, kita tutup ya dengan plastik atau kertas aluminium foil. Baik, sambil menunggu adonan di dalam lemari pendingin selama 1 jam, kita akan membulatkan isiannya, yaitu selai nanas, supaya pas untuk semua kue nastar. Nah, berat timbangannya untuk 1 buah kue nastar selainya adalah 3 gram. Kita timbang ya.
Setelah adonan kue nastar disimpan dalam lemari es selama 1 jam, ya disiramkan, dan juga isiannya sebenarnya sudah kita bentuk seperti ini. Sekarang waktunya kita untuk membuat kue nastar. Untuk 1 buah kue nastar, berat timbangannya adalah sebesar 7 gram. Ya, kita akan timbang. Nah, ini adonannya sebanyak 7 gram. Kita tekan-tekan seperti ini sampai berwarna pucat ya. Baru kita pipihkan. Lalu kita isi dengan selai nanas. Lalu kita tutup. Waktunya kita untuk mengoles atas dari kue nastar dengan kuning telur. Ini kuning telurnya kita tambahkan sedikit susu cair boleh atau air biasa supaya tidak terlalu kental. Hati-hati mengoles, jangan sampai bleber ke bawah. Nastar keju sudah matang. Lihat warnanya kuning kecoklatan dan kejunya begitu crispy. Kita lihat ya. Membuat kue nastar keju sudah selesai dan sudah didinginkan. Sekarang waktunya untuk penataan di dalam toples. Pastikan nastarnya sudah betul-betul dingin. Karena kalau masih hangat nanti dia akan beruap di dalam toples. Ingat, toplesnya harus diberi alas dulu dengan dolly paper seperti ini, dan kita akan menatanya. Inilah penataan kue nastar keju untuk peluang usaha di bulan Ramadan jelang Hari Raya Idul Fitri. Sekarang kita waktunya untuk mengevaluasi hasil praktek kita. Ya, seperti biasa Pak Rahmat akan mengevaluasi dari segi rasa, tekstur, dan juga warna. Ya, untuk warna ini sudah kuning kecoklatan ya. Tuh, cantik sekali. Kemudian untuk tekstur, nah untuk tekstur lihat. Nah, dia itu betul-betul pecah. Tuh isinya tuh selek. Nah, ya. Kemudian kalau kita pegang begini, tuh remahnya betul-betul kering tapi dia hancur, ya. Nah, sekarang kita tes untuk segi rasa. Crispy, tapi ketika masuk di mulut itu dia langsung pecah, langsung piar begitu, ya, langsung lumer. Enak sekali rasanya. Dan itu selain nanasnya itu terasa ya, asam, manis, segar.
Karena ini selainya buatan sendiri. Enak sekali. Demikianlah praktek kita hari ini membuat nastar keju, salah satu peluang usaha di bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.